Hai, aku Auliani Santi, mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Tim 2 tahun 2021 dari jurusan Teknik Industri dengan DPL Ibu Naintina Lisnawati. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, karena kondisi pandemi, kegiatan KKN perlu dilakukan beberapa penyesuaian tanpa mengubah esensi dari KKN itu sendiri. KKN Pulang Kampung kali ini mengusung tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kuliah kerja nyata. Lokasi KKN saya yaitu Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Sobri, atas nama Kepala Desa Bumen. Dengan ini akan menyampaikan secara singkat tentang profil Desa Bumen. Desa Bumen merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Desa ini terletak di antara dua desa, yakni Desa Sumowono dan Desa Milungan secara administratif. Desa Bumen hanya terdiri dari satu dusun, yaitu Dusun Bumen, yang mempunyai 2 RW dan 6 RT. Secara umum kondisi iklim dan cuaca Desa Bumen cenderung dingin, berkisar 15 hingga 35 derajat Celcius. Dengan bentang alamnya yang sebagian besar merupakan areal daratan. Terkait wilayah daratan ini menyebabkan area Desa Bumen meliputi daerah pemukiman, sawah, dan perkebunan. Dengan jumlah penduduk 892, di mana 460 penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan 432 berjenis kelamin perempuan. Mayoritas mata pencaharian warga di sini adalah petani. Didukung dengan iklim dan tanah yang subur, maka beberapa jenis sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman hias pun dapat hidup subur di tempat ini. Beberapa fasilitas yang dapat ditemukan di Desa Bumen diantaranya Taman Pendidikan Al-Quran, masjid, musola, sekolahan, lapangan olahraga, balai desa, kantor desa, dan beberapa fasilitas lainnya. Banyaknya potensi desa yang belum dimanfaatkan dengan baik menjadi peluang besar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Banyaknya potensi ini dapat terlihat dari luasnya wilayah perkebunan dan persawahan, sumber daya manusia yang mumpuni, serta sumber daya alam lainnya yang masih dapat dieksplorasi. Permasalahan terbesar desa saat ini yaitu pandemi COVID-19, yang mana menyebabkan berbagai aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan tetap dapat bekerja di kala pandemi, namun tingkat harga jual hasil panen sangat menurun drastis dan menyebabkan melemahnya ekonomi masyarakat. Kesadaran masyarakat atas pandemi ini masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari kurang patuhnya masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kurang patuhnya masyarakat terhadap prokes tentu saja menjadi contoh buruk bagi anak-anak warga desa. Anak-anak menjadi kurang tahu urgensi dari penerapan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Padahal anak-anak masih sering berkegiatan di luar rumah bersama dengan teman-teman sebayanya. Hal tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan mengingat anak-anak juga rentan terserang oleh virus. Permasalahan lain yang masih sering terjadi dan sampai saat ini belum terselesaikan yaitu tingginya konsumsi plastik masyarakat Desa Bumen.
Masyarakat masih bergantung pada penggunaan kantong plastik untuk berbelanja ataupun kegiatan sehari-hari lainnya. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa penggunaan kantong plastik dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan ataupun kesehatan. Sampah plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun agar dapat terurai dengan baik. Saat terurai pun, partikel-partikel yang terkandung dalam plastik akan mencemari tanah dan juga air tanah. Jika dibakar, asap yang ditimbulkan dari pembakaran akan sangat berbahaya bagi tubuh karena mengandung zat yang beracun. Dari permasalahan tersebut, saya membuat 2 program kerja, yaitu pengadaan touchless hand wash dan diet kantong plastik. Hal yang melatar belakangi program touchless hand wash yaitu belum adanya fasilitas cuci tangan di TPA yang mana menjadi tempat kegiatan belajar mengajar secara offline bahkan pada saat masa pandemi. Pengadaan alat touchless hand wash ini bertujuan untuk menarik minat anak-anak untuk mencuci tangan dengan sabun serta lebih praktis dan mudah untuk digunakan. Pelaksanaan program ini diawali dengan pembuatan alat touchless hand wash. Pembuatan alat dilakukan dengan merakit pompa dan sensor, kemudian ditempatkan pada box luaran alat. Pada luaran alat diberi stiker sebagai informasi mengenai alat dan cara perawatannya. Setelah alat selesai dirakit, alat touchless hand wash diuji coba dan digunakan saat sosialisasi cuci tangan pakai sabun. Anak-anak peserta sosialisasi sangat antusias dan mempraktikkan CTPS dengan alat touchless hand wash. Melihat banyaknya ibu-ibu yang setiap hari menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, membuat saya untuk menginisiasi program diet kantong plastik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya mengurangi konsumsi kantong plastik. Pelaksanaan program dilakukan dengan sosialisasi kepada ibu-ibu kader dan pembuatan video tutorial pembuatan tote bag menggunakan baju bekas. Sosialisasi yang disampaikan yaitu fakta-fakta tentang plastik, apa saja dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik, serta kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik di lingkup keluarga yang dibantu dengan media berupa leaflet. Guna mendukung program dan menumbuhkan semangat ibu-ibu untuk diet kantong plastik, saya membagikan beberapa tote bag secara gratis kepada mereka yang hadir saat sosialisasi. Sosialisasi telah berlangsung dengan lancar dan mendapat respon yang positif. Ya, pada kesempatan ini atas nama Kepala Desa Mungen akan memberikan testimoni selama mahasiswa dari Undip yang melaksanakan KKN selama 3 bulan dengan sosialisasi kantong plastik. Ini juga momen baru menunjukkan masyarakat yang bebas dari STPS, di antara adalah pengolahan sampah. Semoga nantinya bisa bermanfaat kepada masyarakat. Terkait dengan edukasi cuci tangan pakai sabun, ini semoga masyarakat juga bisa memahami dan mempraktekkan